Mereka punya istilah kan ada leuweung garapan, leuweung titipan, dan juga leuweung tutupan. Dan mudah-mudahan emang konsep keluhungan budaya para kesepuhan itu sangat luhur sekali. Kalau kita sinergikan dengan visi misi yang ada di Taman Nasional, itu sebetulnya udah nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Jumpa lagi dengan channel Explore Media. Bersama kita hari ini adalah Kadis atau Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Banten, Bapak Imam Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk diwawancarai atau podcast bareng Explore Media. Sama-sama. Punten ya Pak, kita mulai nih ya Pak. Boleh. Bisa diberikan gambaran nggak tentang kolaborasi antara tiga kabupaten ini, Kabupaten Lebak, Banten, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terkait dengan Duta Tanah Halisa yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Visi misinya tuh seperti apa sih pada awal sebagai sebuah proyek? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Explore. Saya Imam Risma Hayadin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salam untuk Sobat Explore. Jadi hari ini kebetulan diajak lah di bincang-bincang terkait kolaborasi pemilihan Duta Tanah Halisa yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK melalui Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak tahun 2021. Jadi kolaborasi ini ya tadi yang telah kita saksikan bahwa misalnya pemilihan Duta Tanah Halisa untuk 2021 memang sangat perlu sekali lah. Apalagi notabene-nya Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Kabupaten Lebak itu hampir kurang lebih 43.000 hektar yang ada di Kabupaten Lebak untuk luasan Taman Nasional Halimun Salak. Jadi selama ini dulu paradigma baru kan, masyarakat tidak boleh, dan juga banyak aturan-aturan untuk masuk ke Taman Nasional. Dan alhamdulillah berkat kebijakan Presiden Joko Widodo kan, Presiden negara kita, jadi paradigma itu berangsur-angsur dibuka, dalam artian bukan semena-mena, tapi betul-betul keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak khususnya yang ada di Kabupaten Lebak bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Karena biasanya kawasan atau daerah-daerah masyarakat yang tertinggal itu biasanya rata-rata berada di daerah penyangga Taman Nasional. Dan sekarang euforianya dari atas juga dari kebijakan pemerintah kita bahwa sektor pariwisata itu kan nomor 2 penyumbang devisa PDRB ke negara kita selain Minerba. Dan semua daerah sekarang gaungnya kan menggali potensi PAD melalui pariwisata. Mengapa demikian? Karena melalui pariwisata itu multi efek, semua bisa bergerak dan kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat. Dan di sini pemanfaatan untuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya kita explore, kita edukasi, dan juga ininya melalui pemanfaatan lingkungan, jasa lingkungannya. Jadi dengan adanya kegiatan Duta Tanah Halisa 2021 ini betul-betul akan memberikan warna baru, dan ini baru yang pertama, mudah-mudahan kedepannya berkelanjutan. Dan angkatan ini yang gabungan dari kolaborasi Bogor, Sukabumi, Lebak itu bisa menjadi pionir untuk menjadikan Duta Tanah Halisa ke depan itu lebih wah lagi. Dan levelnya mungkin tidak hanya 3 kabupaten, mudah-mudahan Kementerian LHK untuk ke depan bisa juga ada lomba duta konservasi Kementerian LHK se-Indonesia. Jadi itu akan lebih mengedukasi dan juga lebih menginformasikan ke masyarakat bahwa keberadaan Taman Nasional tidak hanya Gunung Halimun Salak, tapi Taman Nasional di seluruh Indonesia itu betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa dikolaborasikan dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah sekitar untuk betul-betul
dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, kemudian kita masuk ke isi nih Pak. Tentang potensi. Ketika Bapak menentukan kebijakan, oke, kita jalani ini kolaborasi dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, potensi apa yang Bapak lihat dari terkait dengan dinas Bapak ya, tentunya budaya dan pariwisata, karena kan ini terkait dengan konservasi alam. Betul. Nah, potensi apa yang Bapak lihat dari kolaborasi ini? Ya, seperti tadi disampaikan, potensinya 43.000 hektar itu kan sangat luar biasa. Dan sekarang berangsur-angsur kan, kalau nggak salah dari tahun 2016 sampai dengan kemarin terakhir 2020-2021 di Kabupaten Lebak itu udah sebagian diserahkan pengelolaan hutannya menjadi hutan adat. Dan ini menjadi salah satu percontohan tidak hanya nasional di Kabupaten Lebak, tapi dulu hutan adat Jagaraksa yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi seluas kurang lebih 4.000 hektaran itu wilayahnya yang tadinya taman nasional menjadi hutan adat, dan itu menjadi percontohan dari dunia, dari Brazil, dari mana-mana kita berkunjung ke kami untuk melihat kok bisa terjadi semacam itu. Itulah potensi yang betul-betul ternyata kita ini kalau dikelola secara bijak oleh masyarakat Kasepuhan ternyata bisa lestari. Dan apalagi masyarakat Baduy, masyarakat Banten itu kan tidak hanya Baduy yang memiliki hak wilayah, tapi kita punya Satuan Adat Banten Kidul. Itu jumlahnya sudah diperdakan. Perda nomor 8 tahun 2013 itu kurang lebih ada 520 Kasepuhan di kita, mulai dari Lebak Utara sampai Selatan, termasuk satu rumpun dengan para Kasepuhan yang ada di Sukabumi. Ada Ciptagelar, Sinar Resmi, dan lain sebagainya. Di kita ada Cisungsang, ada Citorek, ada Cisitu, ada Guradong, Cibarani, Pasir Eurih, Cirompang, terus Cicarucub, dan banyak lagi lah Kasepuhan-Kasepuhan yang ternyata mereka memupuk, melestarikan adat budaya. Dan seiring itu, potensi itu kita coba dikolaborasikan dengan OPD kami, Dinas Pariwisata, diangkat kultur adat budaya yang mereka setiap tahun laksanakan, mulai dari ritual-ritual penanaman, mipit, mapag pare gede, naikkan pare kaleusi jimat dan sebagainya, sampai puncaknya itu Serentahun, mungkin sering dengar kan? Serentahun di kami, Serentahun itu di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Itu berlangsung hampir tiap minggu. Kasepuhan-kasepuhan Satuan Adat Banten Kidul melaksanakan ritual Serentahun, dan itu merupakan potensi yang bisa didorong untuk menarik wisatawan. Jadi itu keberadaannya hampir semua berada di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadilah itulah potensi yang betul-betul kami manfaatkan, karena keberadaan Taman Nasional harus betul-betul dilestarikan. Makanya kita sambil mengedukasi, memanfaatkan agar para Kasepuhan itu bisa betul-betul bersinergi dalam mengelola. Mereka punya istilah kan, ada leuweung garapan, leuweung titipan, dan juga leuweung tutupan. Dan mudah-mudahan emang konsep keluhungan budaya para Kasepuhan itu sangat luhur sekali. Kalau kita sinergikan dengan visi misi yang ada di Taman Nasional, itu sebetulnya udah nyambung. Tinggal ya komunikasi yang biasanya yang tidak jalan, yang akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan. Makanya kita hadir, dan gimana caranya agar masyarakat yang ada di Taman Nasional itu bisa menikmati manfaat dari adanya hutan. Tidak, kalau dulu paradigmanya kan merambah dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita kolaborasi memanfaatkan jasa lingkungan. Itu yang menjadikan kita sangat mensupport terkait generasi konservasi dan lain sebagainya, agar betul-betul dicetak sejak dini untuk mengedukasi agar betul-betul Taman Nasional bisa memberikan dampak yang positif, tidak hanya dieksploitasi kekayaan alamnya, mulai tegakan, terus sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kan sering dengar kan di sana ada tambang emas dan sebagainya. Makanya kita berangsur-angsur mengedukasi, tidak hanya menghasilkan uang dari eksploitasi, tapi justru kita mencoba untuk menjual jasa lingkungannya terkait ada penghasil oksigen yang
murni, terus pengenalan pohon, flora dan fauna yang sangat luar biasa di Taman Nasional itu bisa menjadikan salah satu potensi yang bisa dijual ke wisatawan. Baik. Kemudian kaitannya dengan keterbukaan informasi publik nih Pak, inklusivitas informasi publik, itu kira-kira nanti pada realisasinya seperti apa Pak ya untuk menghidupkan masyarakat agar aware gitu, memiliki kepedulian, sadar bahwa oh ya ini ada gitu ya kan, tanpa perlu sosialisasi berlebihan apa segala, tapi langsung bisa tahu, oke, langsung tanggap dan sigap gitu misalnya. Sinergitasnya dengan media massa nanti akan seperti apa Pak? Oh, jadi di Lebak sendiri ini ya, di Lebak sendiri untuk sinergitas unsur pentahelik udah berjalan karena visi bupatinya kan menekankan Lebak menjadi destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Untuk pencapaian itu perlu sinergitas antara unsur pentahelik seperti kita ketahui, pentahelik di situ ada government harus hadir, terus juga dari dunia bisnisnya, pengusahanya, akademisinya, terus komunitasnya, masyarakat, dan yang terakhir itu yang paling kunci ya media. Media harus terlibat karena segala sesuatu yang diinformasikan media ya menjadi salah satu legitimate untuk pemerintah bahwa ketransparan itu ada di media. Dan sekarang di Lebak itu udah terjalin unsur pentahelik dan masyarakatnya udah mindsetnya udah mulai berubah. Mungkin Akang bisa lihat di Google, bisa di googling itu sejarah Kesepuhan Citorek itu seperti apa. Yang sekarang lagi Pila Gunung Luhur, dulunya mindsetnya semua masyarakat kan kayak industri aja, penambangan ilegal, penambangan ilegal yang terjadi, tapi mereka sekarang udah mulai sadar nih, ternyata dari efek penambangan ilegal yang tidak ramah lingkungan akibat efek merkuri dan sebagainya itu udah mulai terasa efeknya. Lihat generasi keturunannya kena, kalau di kelahiran ada ya dalam tanda kutip mohon maaf ada catat dan sebagainya, ternyata menurut medis itu efek ditimbulkan oleh merkuri, terus zat-zat yang biasanya dipakai oleh penambang emas ilegal. Untuk itu kita sodorkan salah satu alternatif nih dengan konsep pariwisata, jadi mendatangkan orang ke sana dan masyarakat harus sudah siap. Mereka akhirnya mindsetnya terbalik, daripada cari uang, emang uangnya banyak sekali tapi harus berangkat ke hutan berkilo-kilo, terus harus masuk ke dalam tanah dengan tanpa jaminan kan, tahu hidup tahu enggak, kadang-kadang longsor terus mati, keluarga yang ditinggalkan nggak tahu. Tapi sekarang dia mencari pekerjaan di pinggir rumah dengan melestarikan adat budaya dan memanfaatkan lahan pekarangan, ternyata bisa menghasilkan uang kecil, tapi keluarga, dekat dengan keluarga. Itu yang paradigma udah berubah. Itu juga kerjasama dengan para awak media kan untuk mengedukasi masyarakat yang tadinya pola pikirnya bahwa menghasilkan uang itu dari tambang, tambang ilegal, sekarang mulai bergeser ke sektor jasa lingkungan pariwisata. Dia hidup di sana di wilayahnya tidak hanya kultur budaya yang mereka jual, mulai dari kuliner, kria, kerajinan, lain sebagainya, ternyata bisa seirama dan masyarakat hampir harmonis dan hampir merata. Jadi tidak jomblang, yang kaya-kaya, yang miskin. Sekarang mereka betul-betul bahu-membahu untuk menata lingkungannya, karena mereka kita tetapkan sebagai desa wisata. Itu yang sinergitas dengan program dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Baik Pak, sebagai dan harapannya tentang kolaborasi pemilihan duta Tanah Alisa ini di masa yang akan datang bisa diberikan gambaran. Ya, dengan adanya duta Tanah Alisa tahun 2021, saya yakin lah ke depan paradigma masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak mungkin hampir sama lah di Bogor dan Sukabumi, yang masyarakat yang penyangga Taman Nasional biasanya mereka memanfaatkan terhadap kekayaan sumber daya alam. Dengan adanya duta Tanah Alisa nanti menjadi pelopor, menjadi juga penyambung, mendeployasi di lingkungan masyarakatnya nih para duta Tanah Alisa, agar mereka menyampaikan begitu pentingnya keberadaan Taman Nasional dari sisi konservasi. Ya harapannya nanti untuk anak-anak cucu ke depan, jadi tidak hanya dirusak untuk menghasilkan uang, tapi betul-betul bisa
dari keberadaan kelestarian lingkungan itu bisa menghasilkan uang juga. Mudah-mudahan dengan adanya Duta Tanah Halisa ke depan ini bisa lebih luas lagi lah, cakupannya bisa lebih luas, dan konsepnya juga kayak saya udah mengasih masukan ke TNGHS agar konsep pemilihan Duta Tanah Halisa ke depan di 2022, karena ini yang pertama betul-betul bisa lebih indikatornya lebih selektif lah. Kalau sekarang ini kan cuma utusan-utusan dari 3 kabupaten, Sukabumi, terus Bogor, dan kita Lebak, karena di tiap daerah udah punya duta pariwisata masing-masing, dikirim ke sini, dan itu udah jadi para juara di kabupaten kotanya masing-masing. Di sini tinggal ngedukasi terkait konservasinya. Saya harapkan untuk tahun depan betul-betul pure ini yang menjadi duta pionir ini betul-betul menjadi salah satu panitia untuk menjaring generasi muda yang ada di 3 kabupaten kota itu, untuk menjadi ajang dari untuk disaring dari awal, agar betul-betul nanti yang dihasilkan betul-betul yang udah punya pengalaman, wawasan terkait konservasi di Taman Nasional Halimun Salak. Baik. Terima kasih Bapak Imam. Siap. Atur nuhun pisan Terima kasih, sama-sama. Ya. Ditunggu ke Lebak. Tolong nanti juga dibantu kami untuk promosi, disampaikan ke keluarga, sahabat Sobat Explore. Sahabat Explore. Salam ke keluarga, dan kami tunggu di Lebak. Tagline kami Lebak unik, banyak keunikan yang ada di Lebak. Salah satunya kearifan adat budaya. Kita punya Baduy, kita punya adat Banten Kidul, masyarakat adat Banten Kidul, dan juga punya atraksi-atraksi panorama wisata alam yang begitu indah. Dari mulai yang sedang viral Gunung Luhur, negeri di atas awan, sampai dengan Sawarna. Jadi kami tunggu di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Kabupaten Lebak. Lebak unik, bekerja dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Explore, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga segala yang terbaik terjadi bagi kita semua. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe Sobat Explore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Explore Media. Oke, atur.